Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Mr. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Me too, alhamdulillah. Oke, hari ini kita bersyukur karena diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di kelas yang berbahagia ini. Kelas berapa kita? 6. Oke, kelas 6 ya. Kelas 6 berarti sebentar lagi kalian akan memasuki ujian sekolah. Kemudian kalian juga akan lulus dari SD. Sebentar lagi kalian akan lulus dari SD. Nah, supaya kita belajar dengan sungguh-sungguh, supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal di kelas kita ini, maka perlu adanya sebuah keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Belum tahu? Oke. Keyakinan. Kita tahu keyakinan ya. Oke. Keyakinan berasal dari kata apa? Keyakinan. Kata yakin, betul. Dari kata yakin. Yakin itu apa artinya? Apa? Percaya. Yakin itu percaya. Artinya keyakinan, kepercayaan. Artinya sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita percayai dan harus kita laksanakan di dalam kelas ini. Nah, apa saja keyakinan yang harus kita buat? Kita buat bersama-sama. Kita susun bersama-sama. Seperti apakah itu? Keyakinan kelas 6 ini. Itu ya. Oke. Menyusun keyakinan kelas, kita mulai dari hal-hal yang boleh kita lakukan di dalam kelas gitu ya. Kita tulis hal-hal yang boleh dilakukan di dalam kelas tentunya ya, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kita tentukan. Kira-kira menurut kalian yang boleh dilakukan di dalam kelas itu bagaimana? Apa saja? Coba kita ingat-ingat. Kalau di dalam kelas itu kita boleh apa saja sih? Apa yang boleh? Membersihkan kelas. Oke, bagus. Kita harus membersihkan kelas gitu ya. Membersihkan kelasnya bagaimana? Sendiri-sendiri? Rame-rame? Bersama-sama? Dengan membentuk regu piket. Oke, membentuk regu piket. Itu ya. Artinya kita boleh melakukan kebersihan kelas ini, menjaga kebersihan kelas ini dengan membentuk regu piket. Apalagi yang boleh dilakukan kalau saat belajar? Membaca buku boleh. Membaca buku boleh dilakukan di dalam kelas, sangat dianjurkan malah gitu ya, membaca buku. Apalagi yang boleh? Mengerjakan tugas. Oke, bagus. Mengerjakan tugas harus. Ya. Mengerjakan tugas. Terus apa lagi? Bagus. Belajar dengan sungguh-sungguh.
Belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi selain itu? Coba. Yang harus kita lakukan atau yang boleh kita lakukan di dalam kelas. Saat belajar boleh bagaimana saja? Memperhatikan guru kalau sedang menjelaskan. Memperhatikan guru kalau sedang menjelaskan. Memperhatikan guru pada saat menjelaskan gitu ya. Apalagi yang boleh? Coba yang boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan di kelas apalagi ya? Cukup membersihkan kelas, membaca buku, mengerjakan tugas, belajar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan guru. Nah, kalian boleh diskusi nggak sih? Boleh? Boleh. Pada saat apa? Pada saat belajar. Pada saat belajarnya boleh diskusi. Tapi kalau pada saat ulangan tidak boleh. Betul. Oke, berarti apa? Berdiskusi boleh. Berdiskusinya tentang pelajaran. Boleh berdiskusi tentang pelajaran. Ya. Ada lagi yang mau menyumbangkan saran tentang hal-hal yang boleh dilakukan di dalam kelas? Coba apa lagi ya? Saling menghormati. Bagus sekali itu. Kita harus saling menghormati ya. Saling menghormati. Selain saling menghormati apa lagi? Menghargai. Apa lagi? Toleransi. Betul. Apa lagi? Saling menjaga. Oke, bagus. Menghormati, apa tadi? Menghargai, toleransi, saling menjaga gitu ya. Saling menjaga artinya bagaimana sih saling menjaga itu? Terhadap teman tidak boleh mengejek, tidak boleh bermusuhan gitu kan ya. Saling menjaga, kalau ada teman yang kesusahan dibantu gitu kan, saling menjaga. Oke, ada lagi? Cukup? Oke. Kalau begitu kita beralih ke hal-hal yang tidak boleh dilakukannya. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas itu apa saja sih? Mengejek teman. Tidak boleh ya. Mengejek teman. Apalagi? Berkata kasar. Apalagi? Tidak patuh kepada guru. Tidak patuh kepada guru. Apalagi? Oke. Speak loudly atau berbicaranya yang kencang, yang lantang. Yuk. Apalagi? Yang tidak boleh? Tidak boleh berantem. Saling membuli. Betul tuh. Tidak boleh berantem, tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Bully itu merundung ya. Merundung gitu ya. Tidak boleh mengotori kelas. Nah, mengotori kelas juga tidak boleh. Tadi berantem ya. Berantem.
Apalagi? Mengejek teman, berkata kasar, tidak patuh pada guru, membuli, mencontek saat ulangan. Oke. Apalagi? Tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan. Lempar-lempar sepatu. Lempar-lempar sepatu. Lempar-lempar alat tulis boleh? Lempar-lempar tas boleh? Lempar-lempar bangku boleh? Oke. Tidak melempar-lempar barang-barang gitu ya. Tidak melempar-lempar benda-benda. Kalau kapal-kapalan boleh tidak? Tidak boleh gitu ya. Melempar benda-benda. Semua ya. Mau bendanya kecil itu penghapus ataupun sepatu, apalagi meja. Gitu ya, tidak boleh dilempar-lempar. Apalagi? Naik-naik ke meja. Apalagi naik lemari ya. Naik meja tidak boleh. Kakinya dinaikkan ke meja tidak boleh. Kenapa? Tidak sopan tentu saja. Ada lagi? Oke, cukup ya. Cukup dulu untuk hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Ini ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas dan ada yang boleh dilakukan di dalam kelas. Apa saja? Kita baca bersama-sama. Hal-hal yang boleh dilakukan di dalam kelas itu apa saja? Oke. Membaca buku, mengerjakan tugas, belajar dengan sungguh-sungguh. Lanjut. Dan selanjutnya? Oke, itu yang boleh dilakukan. Sekarang yang tidak boleh dilakukan apa saja? Terus lanjut. Kemudian lalu apa lagi? Terus dan naik ke meja. Oke, itu yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas. Oke, sudah dicatat? Oke. Ada yang mau bantu Pak Warta untuk menghapus? Coba, ada yang mau bantu? Ya, silahkan. Tolong dihapus dulu ya. Terima kasih Faras. Ya, sekarang Pak Warta punya sticky note atau kertas warna-warni. Nah, sekarang akan Pak Warta bagikan kepada kalian. Kalian tuliskan keyakinan kelas menurut kalian itu harus bagaimana gitu ya. Harus apa saja yang bisa kita lakukan di dalam kelas gitu ya. Di kelas itu kita harus bagaimana? Mau warna apa? Boleh, kalian boleh pilih warnanya sesuai apa yang kalian inginkan. Kuning, Pak, kuning. Kuning yang mana? Kuning mana? Boleh. Kalian tuliskan di sticky note tersebut keyakinan kelas menurut kalian harus bagaimana? Apa yang harus dilakukan di dalam kelas kita, gitu ya? Oke, silahkan boleh dicatat. Seperti yang tadi sudah dituliskan kan? Kalau tadi kan ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, kalian boleh menggabungkan. Misalkan tidak boleh ini gitu, atau boleh ini, harus begini gitu. Silahkan. Sekarang satu persatu silahkan kalian tempel di pintu. Di sebelah sini ya. Silahkan tempel sesuai dengan keinginan kalian mau ditempel di sebelah mana.
Oke, semua sudah menempelkan ya? Oke, sekarang Pak Horta akan bacakan. Keyakinan kelas kita, keyakinan kelas 6, salah satunya yaitu yang pertama, harus piket sesuai jadwal. Kemudian patuh kepada guru. Kemudian tidak boleh berkata kasar. Kemudian mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Lalu berdiskusi tentang pelajaran. Kemudian tidak boleh berantem. Lalu membaca buku gitu ya pada saat jam pelajaran kosong. Kemudian ada juga ini tidak boleh mengejek teman. Lalu ada memperhatikan guru pada saat menjelaskan materi pelajaran. Oke, itu adalah peraturan atau keyakinan yang ada di dalam kelas kita. Dan kita harus apa terhadap keyakinan tersebut? Harus tanggung jawab, harus patuh, harus menjalankannya. Kalau keyakinan kan sesuatu yang diyakini, artinya kita harus menjalankannya. Boleh tidak kalau tidak bertanggung jawab? Tidak. Boleh tidak kalau tidak dijalankan? Tidak. Keyakinan artinya harus kita jalankan bersama-sama. Tidak hanya Aji, tidak hanya Rizky, tidak hanya Faras, tapi semua di dalam kelas kita harus menjalankannya dengan penuh keyakinan, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa disiplin. Oke? Percaya kita akan maju? Oke, sesuai yang ada di keyakinan kita, if you never try, you will never know. Apa artinya? Jika kamu tidak pernah mencoba, maka kamu tidak akan pernah tahu. Begitu. Oke, semangat untuk kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu kepala sekolah yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya banggakan, izinkan saya, Warta, calon guru penggerak angkatan ke-7 Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, ingin mendiseminasikan atau berbagi pengalaman terkait dengan budaya positif. Nah, terkait dengan budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan kita. Baik, kita mulai saja. Sebelum itu, saya ingin bertanya ke teman-teman. Menurut teman-teman nih, hukuman itu, teman-teman setuju tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju ya? Oke, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian, apakah teman-teman setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Ya. Setuju? Oke, satu lagi nih, teman-teman setuju tidak bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Setuju? Oke. Ini adalah keyakinan kita di awal sebelum saya menjelaskan seperti apa itu budaya positif yang harus kita bangun di kelas kita, gitu, seperti itu ya. Jadi teman-teman setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian pemberian hukuman itu dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian teman-teman juga setuju bahwa memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini teori yang kita gunakan adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Artinya bahwa kita sebagai guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol diri anak gitu ya. Tapi anaklah yang harus atau yang bisa, yang mampu untuk mengontrol perbuatannya sendiri. Jadi ketika kita memberikan hukuman, mendisiplinkan dengan hukuman apapun gitu ya. Kalau pada diri anaknya belum muncul efek kesadaran gitu ya. Kesadaran untuk disiplin, maka kemungkinan untuk mengulang hal yang sama itu tetap ada gitu ya, seperti itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang itu ada maksud dan tujuannya. Ini termasuk ke dalam teori motivasi. Apa sebenarnya makna disiplin itu? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Nah, mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin yang kita ketahui sekarang itu adalah ketika seseorang itu patuh terhadap aturan gitu ya. Seperti itu. Ini kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin yang kita tahu sekarang itu adalah yang kita hubungkan antara ketidaknyamanan gitu ya dengan apa yang harus dilakukan. Nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini dikemukakan oleh Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline. Pertama yaitu motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman gitu ya. Jadi adanya hukuman yang dilakukan oleh guru, kemudian siswa itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu supaya tidak dihukum, itu artinya dia memiliki motivasinya yang dalam bentuk eksternal, dari luar dirinya gitu, dari luar dirinya. Kemudian ada juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, gitu ya. Siswa mengerjakan tugas-tugasnya untuk mendapatkan nilai, atau siswa belajar dengan rajin supaya dapat nilai besar, supaya dapat hadiah dari orang tuanya gitu. Ini juga termasuk ke dalam motivasi yang eksternal. Dan satu lagi motivasi yang kedua sebenarnya ada dua jenis ya, eksternal dan internal. Itu contohnya untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, inilah motivasi yang berasal dari internal atau berasal dari dalam diri sendiri gitu, dari siswa itu sendiri. Dan sebenarnya yang membuat siswa itu berubah, yang bisa membuat siswa berubah dan sangat besar gitu ya, besar perubahannya itu adalah yang berasal dari internal ini. Ketika siswa sudah tahu bahwa belajar itu atau mengikuti aturan itu untuk menghargai diri sendiri, maka inilah yang akan memungkinkan siswa untuk berubah lebih baik. Seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ini terkait dengan merdeka ya, yang sekarang sedang digaungkan tentang konsep merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi merdeka yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara itu bukan hanya bebas gitu ya, tidak berdasarkan perintah orang lain, tapi juga berhubungan dengan diri kita, memerintah diri kita sendiri gitu. Kita memerintah diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Seperti itu. Lalu nih, dihukum oleh penghargaan. Selama ini kita menganggap bahwa ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, itu
artinya kita memberikan apresiasi gitu ya. Memberikan apresiasi supaya anak bisa lebih baik lagi, lebih semangat gitu ya. Tapi ternyata tidak selamanya penghargaan atau hadiah yang kita berikan itu memberikan efek yang positif. Justru dia juga memberikan efek yang negatif. Sekarang ada beberapa pernyataan dan teman-teman silahkan pilih ya. Pernyataan ini apakah termasuk ke dalam hukuman atau termasuk ke dalam konsekuensi gitu ya. Nih yang pertama, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuknya ke dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket. Maksudnya? Hukuman juga. Murid diminta untuk push up 15 kali. Maksudnya? Ya, karena tidak menggunakan masker. Konsekuensi. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi atau hukuman? Oke, kita lihat masuknya ke dalam mana ya. Yes, 100%. Iya, mencatat itu termasuk ke dalam hukuman. Kemudian lari juga hukuman, push up juga hukuman. Nah, menggantikan kertas itu sebagai konsekuensi ya dari apa yang dia lakukan. Kemudian membersihkan juga termasuk konsekuensi. Murid disuruh. Nah, disuruh itu termasuk ke dalam hukuman juga. Tapi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu konsekuensinya. Kalau terlambat dia konsekuensinya seperti itu gitu ya. Perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Ketika kita melakukan sesuatu, maka itu yang harus terjadi gitu. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Lalu, hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Bisa membenci kedisiplinan gitu ya. Sedangkan konsekuensi justru anak akan menghargai kedisiplinan atau disiplin. Lalu, hukuman itu bentuknya paksaan. Betul ya? Hukuman itu paksaan. Jadi anak harus gitu. Sedangkan konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan. Artinya kita memberikan stimulusnya dan konsekuensi yang diberikan oleh anak itu adalah tanggapan mereka terhadap apa yang kita berikan gitu. Seperti itu. Kemudian, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Artinya, apa yang harus kita lakukan kepada anak itu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi yang lebih baik. Tuh. Kenapa? Karena ini justru akan membuat mereka tidak terbebani gitu ya. Tidak merasa tersakiti, tapi mereka bisa menghargai gitu. Justru menghargai tentang kedisiplinan. Seperti itu. Itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Sekarang kita berbicara tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya begini, restitusi itu kita memberikan pemahaman kepada siswa tentang aturan yang berlaku di kelas gitu ya, tentang aturan yang berlaku di kelas atau tentang hal-hal yang harus disepakati di kelas, kemudian mereka itu kembali ke kelasnya dan mereka lebih kuat memegang teguh aturan tersebut. Itu yang disebut dengan restitusi. Bukan kita menghukum, tapi kita memberikan pemahaman atau pengertian kepada mereka. Itulah yang disebut dengan restitusi. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ketika siswa berbuat onar atau siswa berbuat masalah, terjadi permasalahan, maka kita harus mengajaknya untuk berbicara. Inilah yang disebut restitusi. Kita ajak berdiskusi gitu. Anak tersebut diajak berdiskusi dan kita ajak mereka untuk mencari solusi bersama. Bukan kita yang langsung memberikan solusi. Bukan kita yang langsung memberikan hukuman, tapi justru kalau bisa langsung dari mereka sendiri gitu, seperti itu. Itulah yang disebut dengan restitusi. Sisi kontrol itu terkait dengan tugas kita di kelas gitu ya. Tugas guru sebagai yang mengontrol di kelas itu bisa berupa sebagai penghukum, bisa juga sebagai pembuat orang merasa bersalah, bisa juga sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau, bisa juga sebagai manajer. Misalkan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, maka itu termasuknya ke dalam menghukum, memberikan hukuman. Sedangkan ketika berceramah dan mengatakan seharusnya ini, seharusnya bla 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 bla, ibu kecewa karena kalian ini gitu. Itu masuknya ke dalam pembuat merasa atau membuat orang merasa bersalah. Siswa merasa bersalah gitu. Ketika kita berceramah di depan mereka, kita ajak untuk mereka merasa bersalah terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Itu berarti kita berposisi sebagai teman. Kemudian menghitung dan mengukur atau apa peraturannya gitu. Itu berarti kita memantau gitu ya. Apa peraturan yang telah dilanggar gitu. Itu artinya kita memantau. Ada juga sebagai manajer. Nah, sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki gitu. Seperti ini. Inilah sebagai manajer. Selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini hubungan antara validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nah, misalkan nih, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Berarti ini termasuk ke dalam validasi. Kita memvalidasi dulu, dia melakukan hal tersebut karena apa gitu ya. Alasannya kenapa. Kemudian, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Berarti kita menanyakan keyakinan. Keyakinan yang telah kita sepakati di kelas. Keyakinan kelas kita seperti apa gitu ya. Lalu baru setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu seperti itu. Itu artinya kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas anak. Supaya anak tidak merasa rendah diri gitu ya. Setelah melakukan kesalahan tersebut, anak merasa rendah diri gitu. Maka dilakukanlah menstabilkan identitas. Inilah yang termasuk ke dalam segitiga restitusi. Ya, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua dan mudah-mudahan kedepannya sekolah kita bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.